Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Gandum dan Ilalang. Kita sampai di part 3 dalam pembahasan tafsiran Ustadz Kainama terhadap roh kebenaran dalam Injil Yohanes yang itu dia tafsirkan sebagai Nabi Muhammad. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, silakan lihat video bagian dari part 1 dan part 2-nya agar bisa lebih paham dan mendapatkan info yang lengkap. Di dalam part 1 dan part 2 kemarin, kita sudah melihat dan mendapatkan banyak data atau fakta bahwa sebenarnya roh kebenaran yang dimaksud dalam Injil Yohanes tersebut adalah menunjuk kepada Roh Kudus itu sendiri. Bukan menunjuk kepada Nabi Muhammad seperti yang ditafsir oleh Ustadz Kainama dan kebanyakan ustadz lainnya, termasuk Pak Zakir Naik dan Ustadz Sanihi Munir. Dan di situ juga kita bisa melihat keterangan bahwa yang mengutus roh kebenaran tersebut adalah Yesus dan Allah Bapa. Nah, di dalam part 3 ini kita masih akan mengupas sedikit lagi dari pembahasan Ustadz Kainama tentang roh kebenaran tersebut yang berulang-ulang dia tafsirkan sebagai Nabi Muhammad. Mari kita lihat videonya. Artinya apa? Roh kebenaran artinya roh yang bisa dilihat 3 dimensional. Iya. Itu yang disebut ketika. Tapi nanti roh itu datang, roh itu turun. Kalau roh selalu disebutnya turun, tapi disebutnya itu iya datang. Iya itu bukan roh, 3 dimensional. Artinya roh yang ada di dalam kemasan daging. Ini pemahaman. Teman-teman sudah lihat ya, Ustadz Kainama bilang bahwa roh kebenaran tersebut adalah dalam bentuk yang bisa dilihat, 3 dimensional, atau dalam hal ini harus berwujud daging atau manusia. Saya sudah melihat berulang kali Ustadz Kainama ini dalam beberapa video ceramah kajiannya di depan umat muslim. Dia seringkali menyebut atau membahas topik ini secara berulang-ulang. Oke, sekarang katakanlah tafsiran Ustadz Kainama benar. Roh tersebut yang dia bilang harus dalam wujud manusia, yang mana harus bisa diraba atau dalam bentuk wujud 3 dimensional. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes apa saja ciri-ciri atau keterangan yang kita dapat tentang roh kebenaran yang dimaksud. Nah, kita lihat di Injil Yohanes 14 ayat 16-17. Dikatakan di sini, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Nah, dari keterangan tadi, setidaknya kita dapatkan ada 6 ciri-ciri dari roh kebenaran tersebut. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama dikatakan, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jadi roh kebenaran itu dikatakan akan menyertai selama-lamanya. Yang kedua dia katakan dunia tidak dapat menerima Dia. Yang ketiga dia katakan dunia tidak melihat Dia. Yang keempat dunia tidak mengenal Dia. Yang kelima tetapi kamu mengenal Dia. Dan yang keenam dikatakan Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perlu diketahui bahwa perkataan atau pesan yang disampaikan Yesus dalam Injil Yohanes ini ditujukan kepada murid-murid Yesus secara khusus dan secara umum kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita tanyakan kepada Ustadz Kainama atau umat muslim yang mengatakan bahwa roh kebenaran tersebut adalah menunjuk kepada Nabi Muhammad. Maka sekarang pertanyaannya, apakah Al-Quran pernah mencatat atau Ustadz Kainama dan umat Islam mengimani serta percaya bahwa Nabi Muhammad akan menyertai murid-murid Yesus atau orang-orang Kristen selama-lamanya? Ayo, bukankah Nabi Muhammad sudah lama wafat dan kuburannya ada di Arab sana? Lalu bagaimana bisa dikatakan Dia menyertai murid-murid Yesus selama-lamanya? Sekarang mari kita coba berpikir, siapa atau Nabi mana yang pernah berani berkata bahwa Ia akan menyertai pengikutnya selama-lamanya? Kayaknya belum pernah dengar ya. Jika Ustadz Kainama dan umat muslim mau konsisten dan ngotot mempertahankan tafsirannya, maka mau tidak mau mereka harus sepakat berkata bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan.
Lalu pada poin 2, 3, dan 4, kira-kira apakah cocok bila dikatakan bahwa dunia tidak dapat menerima Nabi Muhammad, tidak melihat Nabi Muhammad, dan tidak mengenal Nabi Muhammad? Loh, tadi kan kata Ustadz Kanama bilang bahwa roh itu dalam wujud 3 dimensi, alias bisa diraba dan bisa dilihat. Kok 3 dimensi tidak bisa dilihat dan tidak bisa dikenal? Aneh bukan? Terus dalam ciri-ciri yang kelima disebutkan bahwa kamu, yaitu murid-murid Yesus, dikatakan mengenal Dia. Nah, bila Dia di sini ditujukan kepada Nabi Muhammad, apa kira-kira cocok atau masuk akal? Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa dalam seluruh teks Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tidak pernah kita dapati keterangan yang mengatakan bahwa para nabi dan murid-murid Yesus pernah mencatat atau menyebut bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad atau pernah melihat atau pernah bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Keterangan itu tidak kita jumpai dalam Alkitab. Atau bila Ustadz Kanama dan umat Islam bisa menunjukkan dalil atau keterangan dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah ketemu dengan murid-murid Yesus seperti Matius, Petrus, Yohanes, dan lain-lain, mohon bisa menunjukkan ayat atau dalilnya. Saya yakin memang tidak ada. Berikutnya kita bisa lihat di poin ke-6, dikatakan bahwa Ia atau roh kebenaran itu akan menyertai para murid atau orang percaya dan akan diam di dalam mereka, yaitu murid-murid. Nah, bila ini ditujukan kepada Nabi Muhammad yang katanya dalam bentuk 3 dimensional itu, kira-kira bagaimana caranya Nabi Muhammad bisa diam di dalam para murid-murid? Tentulah tidak bisa, bukan? Ya mau tidak mau, Ia di sini, roh kebenaran di sini harus berwujud roh adanya. Jadi, dari semua keterangan di atas maka sangat tidak cocok, bahkan tidak mungkin bila itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Perlu teman-teman ketahui, ayat-ayat dalam Alkitab tidak muncul secara tiba-tiba tanpa alasan. Ayat-ayat tersebut tidak berdiri sendiri. Dia tidak tiba-tiba muncul membahas atau menceritakan satu topik A dalam pasal pertama, lalu di pasal berikutnya tiba-tiba ngalur ngidul membahas hal-hal lain yang tidak berhubungan sama sekali dengan teks atau ayat-ayat sebelumnya. Masing-masing ayat dan masing-masing pasal saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Itulah sebabnya kita tidak bisa menafsirkan satu teks dalam Alkitab dengan main comot ayat sesukanya. Nah, demikian pula dengan topik roh kebenaran yang kita bahas ini. Karena ada hal yang menarik dalam Alkitab ketika mencatat keterangan atau identitas dari Yesus sendiri. Yang menariknya adalah Alkitab mencatat atau menyebutkan beberapa ciri-ciri yang sama persis yang disematkan pada diri Yesus dengan ciri-ciri yang ada pada roh kebenaran yang disebut dalam Injil Yohanes tadi. Saya akan ambil keterangan dari 2 ayat saja dalam pasal yang berbeda. Salah satunya dalam kitab yang sama, yaitu Injil Yohanes. Mari kita lihat keterangan berikut. Nah, dalam ayat yang pertama kita lihat di Injil Yohanes 1 ayat 10. Dikatakan di sini, Ia telah ada di dalam dunia. Ia di sini kalau dilihat dari konteksnya di ayat Yohanes 1 ayat 1 bisa kita lihat bahwa Ia di sini menunjuk kepada Yesus yang disebut sebagai firman Allah. Nah, kalau kita baca, Ia, Yesus, telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, tadi kita sudah lihat di ciri-ciri yang disebutkan dalam roh kebenaran itu. Kita lihat di ciri-ciri pada poin yang keempat. Dikatakan dunia tidak mengenal Dia. Nah, ini persis apa yang disebutkan pada ciri-ciri yang dimiliki oleh Yesus. Nah, di ayat yang kedua kita bisa melihat di Injil Matius 28 ayat 18-20. Di sini dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Sebelumnya kita sudah lihat keterangan yang ada pada roh kebenaran itu. Disebutkan bahwa Dia akan menyertai murid-murid secara khusus dan secara umum orang-orang percaya sampai selama-lamanya. Nah, dari keterangan ini pula kita dapatkan bahwa Yesus sendiri secara tegas berkata bahwa Ia akan senantiasa menyertai kita orang-orang yang percaya kepadanya sampai kepada akhir zaman. Tentu pernyataan seperti ini hanya layak diucapkan oleh Tuhan saja. Karena memang Yesus yang kita imani adalah Tuhan. Sebab dikatakan, kalau kita lihat di ayat yang 1 juga dikatakan, Dia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tentu di sini hanya layak gelar tersebut diberikan kepada orang yang dikatakan adalah Tuhan. Nah, dari pembahasan kita sampai sejauh ini dapat kita simpulkan bahwa memang roh kebenaran yang dicatat dalam Injil Yohanes tersebut adalah menunjuk kepada Roh Kudus. Ini sangat tidak cocok dan tidak mungkin bila ditujukan pada Nabi Muhammad. Saya rasa untuk pembahasan soal roh kebenaran sudah tuntas dan kita cukupkan sampai di part 3 saja. Saya akan membahas topik selanjutnya yang juga tidak kalah penting dan menarik untuk dibahas dari kajian ceramah Ustadz Kanama di dalam video dia yang sama. Silakan teman-teman nantikan video selanjutnya dalam channel ini. Dan silakan bagikan atau share video ini kepada teman-teman lainnya. Semoga menambah wawasan dan menjadi berkat. Dan jangan lupa untuk membaca Alkitab sehingga iman kita semakin dikuatkan terhadap pengajaran-pengajaran yang memutarbalikkan iman Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.